Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mairanti Trianggraini. I'm from class B of the Biology, student number University of Riau 2003113073. Okay, I want to explain about the past continuous. Now we're going to learn about the past continuous. Before I explain about the past continuous, question like, first, what is it past continuous? 2. What is the past continuous function? And 3. How to use the past continuous? Alright, I answer the function of the past continuous. The function of the past continuous is to express the activities that are happening in the past. So, jadi fungsi dari past continuous ini adalah untuk menjelaskan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Nah, oke, first, the basic form of the past continuous. Jadi saya di sini ada dasar dari past continuous. The main formula is, jadi formula dasar dari past continuous itu ada were or was plus verb 1 ing. Jadi untuk menyusun atau syarat-syarat atau ciri-ciri dari past continuous itu adanya was dan were. Were for you, we, they. Sedangkan was for I, she, he, it. Nah, untuk were dan was ini adalah to be. Was itu bisa untuk third person single atau menyebutkan orang ketiga tunggal seperti saya, dia perempuan, dia laki-laki dan mengatakan benda. Okay, verb 1 ing. So, if the event is occurring, automatically use verb ing. Jadi, kalau dalam past continuous ini, kalimatnya itu emang otomatis sudah menggunakan verb 1 ing. Jadi, verb 1 ing itu kata kerja seperti verb 1 yaitu play misalnya. Play-nya ditambah ing jadi playing. Terus shop juga gitu, shop-nya ditambah ing jadi shopping. Okay. For the function, we just take it to the example sentence. Oke, jadi untuk fungsi-fungsinya saya akan menjelaskan di sini tuh beserta menggunakan kalimat gitu. Terus di sini juga saya sertakan fungsi dan juga penggunaan kalimat pada past continuous. Oke. Alright, the first it I have first example. Contoh pertama, saya mempunyai dua kalimat untuk fungsi yang pertama. So, I was shopping. First example. I was shopping at the mall yesterday. 2. We were playing bicycle yesterday morning. Jadi yang tadi I was shopping at the mall yesterday. Nah, di sini dia pakai I. Kalau I itu tadi syaratnya itu berarti dia menggunakan was, atau was itu syaratnya tadi menggunakan I. Karena dia kata kerja orang ketiga tunggal maksudnya. Jadi makanya dia menggunakan I was. Sedangkan shopping itu kata dasarnya shop ditambah dengan ing. Dia kan verb 1 ditambah ing, betul berarti. Terus untuk menunjukkan dia keterangan waktunya atau dia past atau masa lampau itu ada katanya di sini yesterday. Jadi pas ya, berarti ini memang contoh kalimat past continuous. Oke, kalau kita masuk contoh kedua tadi, we were playing bicycle yesterday morning. We were. Nah, di sini syaratnya itu tadi kalau dia pakai we berarti dia makainya were. Begitu juga kalau dia pakai were, dia makainya we. Terus untuk kata kerjanya di sini ada playing. Kata dasarnya itu play ditambah dengan ing. Verb 1-nya itu play ditambah dengan ing, playing. Sedangkan untuk keterangan waktunya di sini ada yesterday morning atau pagi kemarin atau kemarin pagi. Oke, itu menunjukkan past dia ya, masa lampau, karena dia menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Okay, so by the sentence we can know about the function is to express the activities that are happening in the past. Jadi untuk dua kalimat tadi itu untuk fungsi pertama yaitu kalimat past continuous ini itu untuk menerangkan atau menjelaskan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Okay, now
Let's move to the second function by analyzing the sentence. Ayo kita menganalisa kata untuk fungsi kedua. Saya di sini menggunakan satu kalimat yang itu I was sleeping when my sister came. Nah, di sini dia menggunakan was ya, berarti dia pakai I. Terus kata kerjanya di sini sleeping, berarti itu ya kata kerja kan sleeping gitu. Terus di sini kok ada when my sister came, itu gimana? Nah, sini saya akan menjelaskan. Jadi fungsinya itu pertama itu fungsi dari kalimat ini tuh menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kegiatan yang lain itu terjadi gitu. Jadi di sini ada dua kegiatan kan. Yang pertama, saya tidur gitu kan. Saya tertidur ketika kakak saya pergi gitu. Jadi maksud dari when di sini itu bukan kapan, tapi when di sini itu ketika. Terus kata setelah when itu adalah kata simple past. Jadi dia tidak menggunakan past continuous, dia menggunakan simple past. Dia bilangnya my sister came. Nah, gitu. Jadi itu mengatakan bahwa pada kalimat ini itu terjadi ada dua kejadian yang terjadi. Makanya fungsi yang kedua dari past continuous itu menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kegiatan lain terjadi. Gitu. Jadi when di sini tadi itu bukan untuk mengatakan kapan tapi ketika. Oke. Now, let's move to the third function. Oke. Untuk fungsi yang ketiga, saya menggunakan satu kalimat yang berbunyi he was ironing clothes, I was playing my guitar. Nah, maksudnya di sini kan ini was tadi ya, he was. Ini berarti dia menggunakan was, sama juga kata setelahnya itu juga I was. Nah, di sini itu sama seperti kalimat kedua, fungsinya itu yaitu menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kegiatan lain terjadi. Tadi kan yang kedua. Tapi di sini bedanya itu kalau tadi itu pakai maksudnya pakai when. Nah, di sini makainya while. Nah, while di sini itu kata setelah while itu menggunakan past continuous. Dimana kata setelah while itu tadi I was playing my guitar. Nah, dia menggunakan past continuous kan, ada was sama ada I, ada verb one tambah ing-nya juga. Nah, gitu bedanya di situ aja. Fungsinya masih sama kayak contoh kedua tadi, kayak fungsi kedua tadi. Menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kegiatan lain terjadi. Nah, let's move to the last function. Oke, ini fungsi terakhir dari past continuous. Saya di sini memiliki dua kalimat. Yang pertama, the flower was blooming. Yang kedua ada the sun was going up in the east. Oke, maksud yang pertama itu the flower was blooming. Itu berarti bunganya tuh mekar gitu kan. Terus yang kedua itu matahari terbit dari sebelah timur. Nah, fungsi dari kalimat ini, fungsi pada past continuous yang keempat ini itu menyatakan kejadian yang sedang terjadi secara bertahap. Maksudnya itu, kalau untuk bunga yang sedang mekar, pasti di masa-masa sebelumnya bunga itu mengalami proses untuk mekar kan, sehingga pada hari ini misalnya bunganya mekar. Nah, berarti masa sebelumnya itu dia mengalami proses pemekaran. Untuk mekar gitu dia ada prosesnya, dimulai dari ini gitu, dia secara bertahap. Sedangkan untuk matahari terbit juga seperti itu. Dia terbit bukan langsung terbit kan teman-teman. Dia terbit itu pasti mengalami tahapan-tahapan untuk terbit. Gitu. So, we have 4 function about past continuous, dan juga saya sudah menjelaskan cara penggunaannya juga gimana. Nah, thanks for your attention. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.